Nah, dalam hal ini saya juga mengalami tajrid. Nah, di saat itu ada orang ngomong, ya, kamu tuh nanti bisa begini-begini nih. Kalaupun terjadi apa yang dia katakan, itu bukan karena kata-kata dia, tapi kalbu dia terlalu halus seperti Abu Hurairah tadi, sehingga menangkap sinyal-sinyal yang ada di Lauh Mahfuz. Ini yang disebut firasat. Jadi firasat itu, kalbu kita sedang tajam, lalu bisa menangkap rahasia-rahasia yang di Lauh Mahfuz. Menjadilah namanya firasat. Apa beda orang yang punya firasat dengan Nabi? Nabi itu alladzi, orang-orang yang unzila alaihi wahyu awin naba'u, yang diturunkan wahyu atau naba. Naba itu artinya kabar. Maka orang yang mendapat naba disebut nabi. Nabi itu karena kalbunya terlalu bening, maka bisa mengakses lebih sering ke Lauh Mahfuz. Maka sering Nabi SAW mengatakan, orang ini fil jannah, orang ini fil jannah. Terus ada seseorang yang rajin berperang, setiap kali perang bisa mengalahkan sekian musuh. Apa kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah dia masuk surga? Nabi diam. Lah, bukan gitu. Para sahabat gak percaya, diputuin terus, diperhatiin terus, sampai kemudian dia mampu membunuh puluhan orang-orang kafir. Tapi dia akhir jihad, badannya luka-luka, sakit-sakitan, kemudian tidak tahan, dia ambil pisau, dia tusuk jantungnya. Baru sahabat ini sadar, oh benar Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la, ini bukan ahli surga. Nah, Nabi bisa baca itu, Pak. Maka Nabi mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah. Nah, sebutkan 9. Nabi sebutkan 9 itu. Yang nomor 10-nya kan diperdebatkan riwayatnya. Yang meskipun orang-orang Syiah nggak sepakat sama hadis ini, ya Ahlus Sunnah sudah mensahihkannya. Itu sudah cukup. Kenapa Nabi sudah melihat? Ini yang disebut firasat, ya. Tapi ingat, firasat itu adalah lintasan hati pertama. Nomor 2 udah enggak. Maka istikharah itu adalah cara conditioning mendapatkan firasat yang benar. Dan tips ini kalau istikharah, kalau nggak yakin, istikharah diulang sampai sekian hari, maka bisikan pertama di kalbu atau perasaan kecenderungan pertama di kalbu, itulah yang Allah pilihkan insya Allah. Namun kadang-kadang yang Allah pilihkan secara fisik, secara zahir kita pandang, kadang-kadang itu tidak enak. Kadang-kadang contohnya gini, ada seorang perempuan minta, ini cowok ngelamar saya, dia baik gak? Dia sudah jatuh cinta. Lalu kemudian saya katakan, kamu istikharah 3 hari. Hasil istikharahnya apa? Jangan nikah sama dia. Udah jatuh cinta. Gimana caranya? Saya bilang, ikuti istikharah. Dia gak mau. Kenapa? Dia sudah jatuh cinta, pahit gitu, pahit sekali. Jadi kadang-kadang firasat itu pahit. Kadang-kadang istikharah itu nggak kuat kita nerimanya. Namun bukankah jamu itu pahit tapi menyehatkan? Ya, jadi jangan-jangan ini lagi jadi jamu nih. Ya, maka Bapak Saudara bukan Allah, ketika kita menemukan hal-hal seperti ini, jangan mengkultuskan orangnya, biasa aja. Ya, biasa aja. Kebetulan orang itu mampu menerima sinyal-sinyal langit, maka dia bisa ngomong. Satu kali ada seseorang masuk ke rumah Utsman. Lalu Utsman mengatakan, fi wajhika atharuz zina. Di wajahmu ada bekas-bekas zina nih. Orang ini nggak pernah zina, tapi matanya sering jelalatan. Utsman mengatakan, di matamu ada bekas-bekas itu. Orang ini marah, apa katanya? Ya Amirul Mukminin, hal unzila ba'da Rasulillah? Apakah masih ada wahyu yang turun setelah Rasulullah? Apa jawaban Umar? Lah, enggak. Innama hiya firasatun. Ya, itu hanyalah firasat. Lalu beliau mengatakan, ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hatilah terhadap firasat orang beriman, karena dia memandang dengan nur Allah. Kalau cahaya ini, dia ada batasnya enggak?
Kalau cahaya matahari dia cuma 12-an jam di khatulistiwa, 13 jam. Kalau subtropis 16 sampai 18 20. Kalau di kutub mungkin 3 bulan. 3 bulan siang, 3 bulan malam. Tapi kalau nur matahari pelita Allah itu dia nggak pernah redup. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim, Innilah uhibbul hafidin. Aku tidak suka pada sesuatu yang redup, yang hilang, yang tenggelam. Apa saudara makan Allah? Orang-orang yang kalbunya nyambung kepada Allah, selalu menjaga zikir-zikirnya kepada Allah, maka dia akan memandang dengan nur Allah. Ini yang disebut Nabi, ma khaba man istakhara wa la nadiba man istasyara. Tidaklah rugi orang yang memulai urusannya dengan istikharah. Milih jodoh, milih kerjaan, milih sekolah buat anak, milih pengajian, milih guru. Sama ya. Terus tidaklah ya menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Ini hadis dhaif, tapi Ibnu Taimiyah aja pakai. Ini bukti bahwa hadis dhaif itu boleh dipakai. Imam Bukhari dalam kitab Al-Mufrad, saya meriwayatkannya juga ya. Artinya ini boleh dipakai. Kenapa tidak akan menyesal orang-orang yang musyawarah? Karena kita musyawarah dengan ahli qalbu. Jadi bermusyawarahlah dengan ahli qalbu. Jangan musyawarah dengan ahli kelabu, Pak. Ya, qalbu sama kelabu dikit itu bedanya. Kalau ahli kelabu tambah ngobrol sama dia tambah galau. Tapi ahli qalbu semakin ngobrol sama dia tambah jelas, tambah mantap. Ya. Itu tips istikharah. Jadi apapun urusannya istikharahkan. Jangan sampai istikharahnya cuma pas mau nikah doang. Akhirnya sukses cuma di nikah, di kerjaan nggak sukses, berguru nggak sukses, ya, berteman nggak sukses. Milih rumah pun perlu istikharah. Milih rumah perlu istikharah, Pak. Karena rumah mau kita tinggalin kan. Nah, karena sudah beli rumah dulu nggak istikharah, sekarang minta doa hajat aja. Ya Allah, saya sudah beli rumah ini dulu saya nggak istikharah, tolong berkahi rumah ini. Itu gitu aja Pak doanya.